Kita kembali lagi ke materi IT Ethics Regulation and Cyber Law. Ya, kali ini kita akan belajar tentang hak atas kekayaan intelektual. Apa itu hak atas kekayaan intelektual? Sebuah perlindungan hukum yang diberikan sebuah negara tertentu kepada seseorang atau sekelompok individu yang telah menuangkan gagasannya dalam wujud sebuah karya. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Jadi, hukum ini adalah bersifat teritorial kenegaraan, ya, atau di sebuah negara tertentu. Artinya, sebuah karya hanya akan dilindungi hak-haknya di negara tempat karya tersebut didaftarkan untuk memperoleh HKI. Seberapa penting HKI? Ya, kalau menurut saya pribadi, HKI itu penting apabila kalau teman-teman sering menciptakan sebuah karya kayak gitu. Nah, di sini pentingnya adalah berkaitan tentang aspek sosial dan ekonomi. Pasalnya, seseorang yang menghasilkan sebuah karya boleh jadi berpotensi untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Ya, uangnya enggak jutaan atau ratusan juta, tapi bisa miliaran hingga triliunan kayak gitu. Hal ini tentu akan menjadi sebuah kerugian yang sangat disayangkan apabila pihak lain yang tidak terlibat dalam proses kelahiran karya tersebut melakukan duplikat atau pembajakan sebuah karya seseorang. Sekarang ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu ada di bab 8. Konten hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu ada pasal 54, 55, dan 56. Kemudian ada klasifikasi HKI. Pada dasarnya, HKI dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Ada hak cipta dan hak kekayaan industri. Yang pertama ada hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Untuk hak kekayaan industri terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada paten, merek, produk industri, dan dagang. Ada hak kekayaan industri, itu terbagi menjadi 4 kategori. Pertama ada paten, merek, produk industri, dan terakhir adalah rahasia dagang. Sekarang ada hak paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Di sini ya, yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecah masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau prosesnya. Kemudian ada hak merek. Regulasi mengenai hak merek tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Namun sejak 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal 1 Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek
yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Namun, di samping itu, pasal ini juga menjelaskan beberapa kategori merek seperti berikut. Ada merek yang tanda, hak merek tanda kayak gitu. Ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, audio, hologram, dan kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau kelompok dalam kegiatan perdagangan barang atau jasanya. Kemudian ada hak merek dagang. Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Kemudian ada hak merek tentang jasa. Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Kemudian ada hak merek kolektif. Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Sekarang ada jenis-jenis pelanggaran hak cipta. Pertama, mengutip sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri tanpa mencantumkan sumber. Ya. Hal ini membuat kesan seolah-olah karyanya sendiri, disebut dengan plagiarisme. Ya. Banyak hal kasus-kasus seperti itu banyak terjadi tanpa mencantumkan sumber kayak gitu. Buat karyanya hampir mirip kayak gitu atau sama persis tapi si pencipta tidak menuangkan karya sumber itu sendiri. Selanjutnya, mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak tanpa mengubah bentuk maupun isi untuk kemudian diumumkan. Kemudian ada memperbanyak ciptaan orang lain dengan sengaja tanpa izin dan dipergunakan untuk kepentingan komersial. Jadi ada hal yang melanggar, ya, jenis-jenis pelanggaran hak cipta. Sekarang ada hal-hal yang tidak melanggar hak cipta. Yang pertama, ini untuk pendidikan, penelitian, penulisan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya ada keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislatif, dan peradilan. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Nah, buat teman-teman yang biar lebih detail atau ingin lebih tahu lebih banyak untuk batasan-batasan mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai plagiarisme kayak gitu, bisa melihat pasal 43 sampai pasal 53 tentang pembatasan hak cipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri. Nah, sekarang ada sanksi pelanggaran hak cipta. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat diproses sebagai pidana sebagaimana yang tertuang pada pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan. Ada di pasal 112, 113, 114, dan 115.
Sekarang ada pasal 112. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta. Untuk pasal 113, setiap orang yang dengan hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, huruf A, huruf B, dan huruf A, huruf B, huruf E, dan huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Selanjutnya ada pasal 114. Setiap orang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang terakhir ada pasal 115. Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non-elektronik dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Sekarang saya memberikan contoh pelanggaran hak cipta. Yang pertama, pembajakan software. Ini yang paling sering terjadi. Ya kan? Biasanya pakai crack, pakai patch, kayak gitu kan. Pelanggaran hak cipta ini adalah contoh yang paling banyak dan mudah ditemui baik di Indonesia maupun luar negeri. Di Indonesia, penyidik PPNS, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sempat melakukan penindakan pelanggaran hak cipta bersama Business Software Association atau BSA dan kepolisian di Mall Ambassador dan Ratu Plaza. Kemudian ada plagiarisme musik, ya. Ini masih juga dijumpai nih di pedagang-pedagang kaki lima. Kalau yang hebohnya ya ini yang saya cari sumber di internet kayak gitu. Ini ada Martin Harrington, penulis lagu dan produser musik, dan Thomas Leonard, penulis lagu di bawah naungan perusahaan Harrington, menuntut Ed Sheeran, ya siapa yang nggak tahu coba, sebesar $200 juta atas lagu berjudul Photograph. Ya, menurut dua musisi yang berbasis di California tersebut, ciptaan Ed tersebut memiliki struktur yang serupa dengan salah satu lagu mereka yang berjudul Amazing. Itu berita yang sempat menggemarkan, kayak gitu, menggemarkan. Kemudian, mengetahui adanya pelanggaran hak cipta, sebagaimana pencipta karya, kekecewaan tertentu akan dirasakan saat melihat pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai miliknya, terlebih jika mendapat keuntungan yang begitu besar. Maka dari itu, pemegang hak cipta berhak melakukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 95 sampai 104. Adapun cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan, melalui pengadilan niaga. Nah, untuk penyelesaian sengketa sesuai Undang-Undang Hak Cipta di pasal 100 dan 101 itu cukup singkat, ya. Itu prosesnya dari gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Kemudian gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicatat oleh Panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan. Kemudian Panitera Pengadilan Niaga
memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Selanjutnya, Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan. Yang kelima, dalam waktu paling 3 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Ya. Kemudian, pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Itu kalau normalnya segitu ya. Kemudian untuk putusan atas gugatan tersebut, undang-undang menyatakan bahwa atas maksimal putusan dikeluarkan selama 90 hari sejak gugatan didaftarkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut putusan masih belum juga dapat dikeluarkan, maka dapat diperpanjang selama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sekarang manfaat mendaftarkan hak cipta. Ya. Di sini kendati demikian, bila mana karya yang dihasilkan berpotensi atau sengaja dibuat untuk diambil nilai ekonomisnya, maka disinilah peran dan manfaat dari mendaftarkan hak cipta dan merek dagang. Ya. Karena hal ini itu biasanya berkaitan tentang fungsi proteksi, ya proteksi dari produk itu sendiri biasanya. Dengan lebih dulu mendaftarkan hak cipta dan merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran pihak lain yang dapat menyabotase dan mengambil keuntungan dari sebuah karya yang dibangun dengan susah payah. Bila mana ada pihak lain ingin menggunakan merek yang telah terdaftar hak cipta atau dagangannya untuk kepentingan tertentu seperti pemasaran, maka pihak tersebut harus lebih dulu meminta izin kepada pencipta. Pencipta pun memiliki otoritas untuk menolak atau mengiyakan dengan kerjasama tertentu seperti adanya sejumlah uang yang harus dibayarkan atau sebagainya. Ya. Di sini, selain dari proteksi, manfaat dari mendaftarkan hak cipta dan merek dagang ke DKJI adalah fungsi ekonomis. Ya, kita tadi udah bahas masalah uang itu berarti ya ekonomi pun sangat berpengaruh di sini masalah hak cipta. Prosedur pendaftaran hak cipta. Untuk prosedur itu tidak rumit biasanya, ya, selagi memenuhi persyaratan dan menjalankan proses sesuai prosedur seperti berikut ini, ya. Yang pertama itu udah muncul tuh, menyiapkan persyaratan administrasi sebagai berikut. Nah, mengisi formulir pendaftaran, itu pasti. Melampirkan contoh ciptaan dan uraian ciptaan yang dimohonkan. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta. Poin yang kedua, itu berarti kalau program kayak gitu ya screenshot kayak gitu atau codingannya. Kemudian kalau melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta itu biasanya KTP. Melampirkan bukti badan hukum bila mana pemohon adalah badan hukum. Melampirkan surat kuasa bila mana permohonan dilakukan melalui kuasa. Membayar biaya permohonan. Nah, membayarnya ini biasanya sekitar 100 sampai 700 ribu rupiah. Ya, biasanya sih segitu. Tapi kalau untuk hak paten itu biasanya lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian setelah persyaratan ini dilengkapi, maka DKJI akan melakukan pemeriksaan administratif. Setelah permohonan dievaluasi dan didaftarkan, maka DKJI akan melakukan pemberian surat pendaftaran ciptaan. Ini ya. Setelah poin 2, itu biasanya berkas yang lengkap akan segera dievaluasi ya. Untuk kemudian ditentukan apakah didaftarkan atau ditolak. Kayak gitu. Apabila ditemukan data yang tidak lengkap, maka pemohonan diberi kesempatan untuk melengkapi dalam jangka waktu 3 bulan atau waktu tertentu kayak gitu. Bila mana dalam waktu tertentu yang sudah disebutkan namun pemohon tidak melengkapi, maka berkas atau permohonan sebuah hak cipta itu ditolak.
Berarti kalau benar-benar ingin membuat hak cipta sebuah karya, segeralah atau siapkan terlebih dahulu berkas-berkasnya, kayak gitu, biar nggak keteteran. Di sini ada pendaftaran hak cipta di Indonesia. Ya. Mendaftarkan sebuah hak cipta bukanlah kewajiban setiap warga negara, melainkan sebuah hak. Ya. Maka dari itu, keputusan untuk mendaftarkan hak cipta atas hasil karya yang dibuat sepenuhnya berada pada individu, sekelompok, atau lembaga pencipta tersebut. Terima kasih. Nah, itu seputar tentang hak cipta ya, teman-teman. Jadi kalau punya karya, punya sebuah produk atau apapun itu bisa diklaim ya, bisa buat sebuah sertifikat hak cipta biar nanti tidak diduplikat atau dipasarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, sekian, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Salam sukses dari saya.